Pernahkah Anda menghitung berapa banyak uang yang menguap ke langit setiap kali Anda menabur pupuk NPK di siang hari? Data teknis menunjukkan metode tabur di permukaan tanah beresiko kehilangan hingga 40% nitrogen hanya dalam waktu 24 jam karena volatilisasi. Artinya, jika Anda menabur satu karung pupuk seharga 500.000, ada 200.000 yang harfiahnya terbang menjadi gas sebelum sempat dimakan akar. Malam ini, kita akan adu mekanik antara metode kocor dan metode tabur. Mana yang lebih efisien untuk dompet Anda dan mana yang lebih disukai oleh tanaman cabai Anda. Mari kita bedah angkanya secara transparan. Bab 1. Metode tabur, si prasmanan yang beresiko. Metode tabur ibarat kita menyediakan prasmanan di meja makan, praktis, cepat, dan hemat tenaga kerja. Tapi ada masalah besar di sana. Masalah kelarutan. Pupuk butiran seperti NPK 16-16-16 butuh kelembaban tinggi untuk hancur. Jika cuaca panas dan tanah kering, butiran itu hanya akan duduk manis di permukaan. Analogi bensin, menabur pupuk di permukaan saat terik matahari itu seperti membiarkan bensin di dalam wadah terbuka. Nitrogen dalam bentuk amonium akan sangat cepat berubah menjadi gas amonia. Efisiensi. Secara teknis, efisiensi serapan metode tabur hanya berkisar 30 hingga 50%. Sisanya menguap, hanyut terbawa air hujan atau leaching, atau terikat oleh tanah. Bab 2. Metode kocor, si infus yang presisi. Sekarang kita bicara soal kocor. Di dunia agribisnis profesional, ini disebut vertigasi manual. Ini ibarat pasien yang sedang diinfus, nutrisi langsung masuk ke pembuluh darah, area perakaran. Keunggulan homogenitas, saat Anda melarutkan NPK ke dalam air, semua unsur NPK sudah terpecah menjadi bentuk ion yang siap serap. Akar tidak perlu menunggu hujan untuk mulai makan. Analogi minum. Tanaman tidak makan butiran padat, mereka minum larutan nutrisi. Dengan mengocor, Anda memangkas waktu tunggu tanaman hingga 3-5 hari dibanding metode tabur. Efisiensi raksasa. Metode kocor bisa mencapai efisiensi 70-85%. Uang yang Anda keluarkan hampir semuanya masuk ke dalam batang dan buah. Bab 3. Hitung-hitungan cuan, cost-benefit analysis. Mari kita bedah secara matematis. Katakanlah Anda punya 1.000 pohon cabai. Tabur, butuh dosis lebih tinggi, misal 10 gram per pohon, karena risiko hilang besar. Tenaga kerja cepat, 1 orang beres setengah hari. Kocor, dosis bisa ditekan, misal 3-5 gram per liter air. Tapi tenaga kerja lebih mahal karena butuh waktu lebih lama dan tenaga ekstra untuk menggendong jerigen kocor. Disinilah seni agribisnis diuji. Kocor menang di efisiensi nutrisi, tapi kalah di biaya tenaga kerja. Namun jika kita melihat hasil akhir, panen lebih cepat, buah lebih seragam, kocor biasanya memberikan return on investment yang jauh lebih tinggi bagi petani hortikultura. Kesimpulan dan rekomendasi teknis. Jadi, mana yang harus Anda pilih? Ini saran praktis saya. Gunakan kocor saat fase awal, vegetatif, hingga pembungaan pertama. Tanaman butuh respon cepat dan akar masih terbatas. Jangan biarkan mereka menunggu. Gunakan tabur, dibenam atau dibenamkan, hanya saat fase pemeliharaan rutin jika tenaga kerja Anda terbatas. Tapi pastikan dilakukan sore hari atau saat tanah lembab agar tidak menguap sia-sia. Berhenti jadi petani yang sekadar ikut-ikutan. Mulailah menghitung setiap gram pupuk yang Anda berikan. Karena di agribisnis, 1% efisiensi bisa berarti jutaan rupiah tambahan di akhir musim. Tulis di kolom komentar, tim mana Anda? #tim kocor yang telatan atau tim tabur yang satset. Mari kita debat sehat di bawah.